kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 yaitu DHCP dan ARP. Saya akan buat kalian yang belum tahu dan belum paham mengenai apa itu DHCP dan ARP, tonton video ini sampai habis ya. Nah, dari Dynamic Host Konfigurasi Protokol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Pada video sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi DHCP. Jadi, VPC-nya sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Lalu DHCP ini berjalan dalam suatu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Misalnya ketika ada sebuah switch yang terhubung ke beberapa jaringannya, broadcast itu ibarat satu cakupan linknya. Untuk jenis DHCP itu ada 3, yaitu DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua ada DHCP klien sebagai penerima layanan DHCP dari server. Lalu ada DHCP relay sebagai penghubung server DHCP server ke klien. Jadi DHCP server itu sebagai pengirim penyedia, DHCP klien sebagai penerima, dan DHCP relay sebagai penghubung. Lalu ada cara kerja DHCP, yaitu berupa DORA, yaitu Disclosure Over Request Acknowledgement. Pada video sebelumnya saya sudah meminta IP di FCC, lalu muncul tulisan DORA yang berarti proses Disclosure Over Request Acknowledgement. Penjelasannya seperti ini. Discover broadcast server di mana ya? Lalu DHCP, lalu over unicast, aku punya address ABC mau enggak? Lalu ada request broadcast, minta address lengkapnya dong. Lalu ada server menjawab oke silakan. Contohnya seperti ini. Ketika VC ingin meminta IP address, bisa mengetikkan IP DHCP. Lalu teman-teman enter, akan muncul tulisan DORA. Dan nanti muncul IP-nya, misalnya di sini IP-nya saya yaitu 254. Lalu ada yang namanya ARP. ARP merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan MAC address di layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamis atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. ARP juga dapat dikonfigurasikan secara manual atau statik. Saya sudah masuk ke Winbox. Nantinya ada yang namanya ARP table. Untuk menampilkan ARP table, VCS harus mengirimkan paket terlebih dahulu. Paket itu misalnya ketika VCS terkoneksi dengan menggunakan ping 88. Kita coba. Ping 88 atau ping Google.com. Nantinya ARP table akan menampilkan historinya atau datanya. Di VC1 saya akan mencoba ping 88. Di sini hasilnya TTL. Nanti di ARP akan tercatat. Nah, ini. Nah, di sini sudah muncul yaitu 254. Nah, di sini IP-nya benar ya. 254. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.